Ma'ruf bahwasanya pembatal wudhu itu jelas dalam kitab-kitab fikih, nggak ada disebut makan batal wudhu gitu ya, minum batal wudhu. Tetapi sebetulnya jokes fikih itu ada sebetulnya yang tadi itu dibicarakan memang. Bismillah, Ustadz, kita ketemu lagi di sesi tanya jawab bareng jemaah Alisan Tour and Travel, Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Barakallah. Ustadz, ini ada pertanyaan masuk. Apa benar kalau misalkan kita sudah wudhu, kemudian makan dan minum, terus wudhunya batal? Karena banyak nih, ada teman-teman yang dia sudah wudhu, kemudian makan, terus minum, wudhu lagi, gitu, Ustadz. Ya, ada yang begitu, Ustadz. Nah, mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fiik. Tapi memang ada pembahasan itu, disinggung oleh Syekh Abdul Razak. Itu sebetulnya terkait dengan hadis. Ada disebut bahwasanya pernah baginda Sayyidina itu beliau makan daging. Habis makan daging disebut beliau berwudu. Banyak pensyarah hadis menyebut bahwasanya wudu di situ adalah antara wudu syar'i atau wudu lughawi. Wudu syar'i atau wudu lughawi. Tapi wallahu a'lam yang tepatnya itu, dan ini juga pendapat mayoritas, bahwasanya wudu di situ itu disebut dengan apa? Basuh tangan. Wudu lughawi, berbersih, begitulah. Cuci tangan. Jadi bukan maksudnya wudu syar'i. Ma'ruf bahwasanya pembatal wudhu itu jelas dalam kitab-kitab fikih, nggak ada disebut makan batal wudhu gitu ya, minum batal wudhu. Tetapi sebetulnya jokes fikih itu ada sebetulnya yang tadi itu dibicarakan memang. Ya, tapi kalau kita melihat dari aspek keutamaan wudhu lagi, saya rasa masuk dari aspek keutamaan. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang apa? Senantiasa kembali kepada Allah, taubat, dan juga senantiasa membersihkan diri, dan menjadi satu keutamaan yang dikhususkan untuk Sayyidina Bilal. Sampai terompahnya terdengar di mana? Di surga kan, karena memang beliau salah satu amalannya itu apa? Selalu terjaga di atas kesucian wudu gitu. Dan selalu dibarengi diikuti dengan salat sampai menjadi satu syariat itu kan, yaitu salat sunnah wudu disebut oleh ahli fikih gitu. Seperti itu Abu ya. Ya, enggak sampai batal. Enggak sampai batal. Tapi kalau orang ingin memperbaharui wudu gitu, saya rasa tidak masalah. Itu masuk dalam keutamaan menjaga diri dalam keadaan suci. Wallahu a'lam bishawab. Taib, Ustadz, berarti kalau misalkan ada sahabat Alisan yang makan, minum, kemudian setelah itu selesai dia mau langsung sholat, ya tafadhol sholat. Ya. Tinggal dia kumur-kumur, jangan sampai ada yang tersisa. Takut nanti sisanya itu kemakan pas sholat. Nah, itu yang bermasalah itu. Yang bermasalah. Taib, Ustadz, jazakallah khairan katsiran untuk jawabannya, dan semoga ini menjawab ya sahabat. Insyaallah kita akan ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.